Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan jangan lupa cuci tangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang nasi anjing. Nah, kenapa nasi anjing ini bisa menjadi masalah? Karena kebanyakan masyarakat yang menerima bantuan nasi anjing tersebut salah paham atas apa yang diniatkan oleh yang memberikan. Di sini ada satu garis merah, yakni penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa itu hendaknya memang sinkron antara si pemberi dengan yang menerima. Di sini si pemberi mengatakan nasi anjing, memberi cap nasi anjing karena porsi yang diberikan atau banyaknya nasi yang diberikan itu lebih besar daripada bungkusnya nasi kucing. Tetapi orang yang menerima pemberian dari bantuan tersebut menganggap bahwa nasi anjing tersebut adalah nasi yang berasal dari daging anjing. Ada yang beranggapan seperti itu. Nah, hal ini karena menimbulkan keresahan, akhirnya muncul dan viral. Ternyata nasi anjing tersebut 100% halal, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan oleh agama Islam. Yang menerima bisa dikatakan banyak dari warga muslim. Maka dari itu menimbulkan polemik. Kata anjing sendiri merupakan bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat untuk mengumpat. Dengan intonasi yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, maka kata anjing yang sejatinya netral itu dapat bermakna negatif. Sebenarnya kalau kita pahami nasi anjing atau anjing sendiri itu dapat bermakna baik. Lah kok bisa, Mas? Ya bisa dong. Penjelasannya nanti kita bahas yang bermakna negatif dahulu. Yang bermakna negatif, hal ini dikarenakan karena banyak masyarakat Indonesia menggunakan kata anjing itu sebagai umpatan, ditambah lagi dengan intonasi yang naik. Anjing gitu. Atau anjing lo. Itu seperti menunjukkan ketidaksukaan dan dia menghina dengan kata anjing tersebut. Tidak mungkin orang itu memuji orang lain dengan duh seperti anjing ya. Itu sebenarnya bahasa Jawa ini ngenyek alus. Atau dia jalan ketemu dengan seseorang, terus dia ditanya oleh orang lain, dari mana Mas? Tadi di sana habis ketemu anjing. Anjing di sini bisa dikatakan anjing bermakna hewan atau anjing orang yang dianggap dia seperti anjing. Padahal kalau kita mau belajar lebih banyak lagi, banyak hal positif yang dapat kita pelajari dari anjing itu sendiri. Contoh, anjing itu mempunyai kesetiaan kepada tuannya. Bahkan dalam kitab Kasyifatus Saja, sarah dari kitab Safinatun Najah, itu dibahas 10 kebaikan yang melekat pada sifat anjing. Bahkan ada anjing yang sudah dinas dalam Al-Quran menjadi penghuni surga. Anjingnya siapa? Ashabul Kahfi. Membincang tentang kesetiaan, anjingnya Ashabul Kahfi itu sangat setia dengan tuannya, menjaga tuannya sampai anjing tersebut meninggal dan menjadi tulang belulang. Nah, beberapa sifat kebaikan dari anjing, saya di sini akan menyebutkan 3 sifat kebaikan dari anjing. Selebihnya bisa kalian pelajari melalui link yang akan lewat. Kalau mau membuka kitabnya, buka saja kitab Kasyifatus Saja.
Yang pertama, anjing itu mempunyai sifat kesetiaan. Sebagai hamba, kita harus setia kepada yang memiliki kita, menghamba kepada Tuhan kita, yakni Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu sifat orang yang taat kepada junjungannya, kepada Tuhannya. Yang kedua, anjing itu mempunyai sifat betah, atau dia itu mampu bertahan dalam keadaan lapar. Hal ini merupakan salah satu sifat orang sufi, orang yang zuhud. Salah satunya, banyak loh ya, yang lain juga. Nah, kenapa kok sifat mengkosongkan perut atau tidak terlalu kenyang ini merupakan sifat yang baik? Karena ketika perut kita terisi penuh, terlalu kenyang, itu menimbulkan efek-efek buruk seperti kantuk, akhirnya malas untuk beribadah. Itu untuk supaya kita giat, supaya kita semangat untuk beribadah. Yang selanjutnya yaitu anjing itu memiliki sifat mampu untuk tidak tidur di malam hari. Sifat-sifat ini adalah sifat yang biasa dilakukan oleh orang-orang sufi, orang-orang alim. Maksudnya apa? Apakah di sini menyetarakan orang alim dengan anjing? Tidak. Tetapi orang alim itu mempunyai sifat dia menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Maka dari 3 tersebut, mana yang dapat kita tiru, kita laksanakan? 3 dulu saja. Sisanya ada 7 lagi. Kalian pelajari. 3 dulu saja itu kita mampu tidak? Contoh, taat. Di Al-Quran sendiri, wa atiullah, wa atiur rasul, wa ulil amri minkum. Bagaimana ketaatan kita kepada 3 orang tersebut? Gak usah sampai banyak-banyak. Gak usah sampai melebar kemana-mana. Coba ke orang sekitar kita. Ke siapa? Ortu. Bagaimana ketaatan kita? Apakah kita setiap hari bisa istiqomah untuk qiyamul lail? Tanyakan pada diri kalian sendiri. Nah, lantas di sini Mas sendiri bagaimana jika ada orang menyebut Mas itu anjing? Saya pernah diskusi ini dengan senior saya di PMII, namanya Mas Setia Indra Arifin. Nah, di postingan Facebooknya Mas Indra, saya mengomen, Mas, anjing itu baik loh. Loh, kalau gitu kamu mau nggak saya sebut sebagai anjing? Ya mau, karena Mas Indra sendiri menyebut saya sebagai anjing itu karena melekatkan sifat-sifat baiknya anjing kepada saya. Kalau tidak didasari dengan itu, pasti saya akan marah. Nah, salah satu untuk meredam kemarahan ketika disebut orang lain anjing, itu dengan kita mengetahui bahwa husnudzon, dia itu melekatkan kata anjing yang ditujukan kepada kita sebagai sebuah kebaikan, karena kita memiliki sifat-sifat kebaikan dari anjing itu sendiri. Penggunaan bahasa juga penting supaya tidak menjadi keributan. Pemahaman tentang konteks dan konteks yang dibicarakan dan dikomunikasikan itu juga penting supaya tidak terjadi miskomunikasi. Hal ini sangat penting dan saling berkaitan. Marilah kita sepakat untuk kata anjing itu kata yang baik dan menyebutkannya dengan intonasi yang baik. Karena bahasa itu sendiri itu adalah sebuah sistem yang dibentuk karena dasar kesepakatan. Mungkin itu yang saya ketahui dan saya dapat bagian kepada teman-teman. Banyak salahnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.